Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani dari Pascasarjana YIN Parepare. Baik, saya akan membawakan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran di mata kuliah Bapak Dr. Usman. Jadi di dalam proses hakikat belajar dan pembelajaran itu, yaitu yang pertama adalah pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh individu untuk mengambil suatu keputusan yang lain, mulai dari pertama tahun adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang setuju terhadap inovasi. Penetapan keputusan meniru, menerima, atau menolak inovasi. Implementasi inovasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proses ini melibatkan penggunaan waktu dan selalu melibatkan perubahan yang berkelanjutan. Durasi dari proses tersebut bervariasi antara individu atau organisasi, tergantung pada sensitivitas mereka terhadap inovasi. Selama proses inovasi berlangsung, perubahan tersebut terjadi hingga akhirnya mencapai tahap penyelesaian. Proses pengambilan keputusan yang terkait inovasi bukanlah aktivitas seketika, melainkan serangkaian tindakan yang berlangsung di dalam periode tertentu. Di dalam konteks ini, individu atau organisasi ini dapat menilai ide-ide baru sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang kemudian dapat diterima atau ditolak, kemudian untuk diimplementasikan atau diabaikan. Menurut Saud 2015, ciri pokok keputusan inovasi merupakan perbedaan dengan tipe keputusan yang lain, yaitu dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau tentang sesuatu inovasi. Misalnya, ketika kita harus mengambil keputusan untuk menghadiri perkuliahan atau melakukan olahraga, maka kita sudah tahu apakah yang harus dilakukan jika menghadiri perkuliahan, begitu pula apa yang harus dilakukan jika melakukan olahraga. Perkuliahan dan olahraga bukanlah merupakan hal-hal yang baru. Pertimbangan di dalam mengambil keputusan yang paling menguntungkan sesuai dengan situasi saat itu adalah penting. Keputusan ini tidak termasuk dalam kategori inovasi, namun jika kita mempertimbangkan untuk mengganti penggunaan minyak bumi dengan bahan bakar gas yang sebelumnya belum pernah digunakan atau kita tidak tahu banyak tentang kompor gas, maka keputusan ini dapat dianggap sebagai keputusan inovatif. Adapun tahapan proses keputusan inovasi. Menurut Rogers tahun 2003, ada tahapan proses dalam keputusan inovasi. Yang pertama adalah tahapan pengetahuan atau knowledge. Kemudian yang kedua, tahapan bujukan atau persuasi. Kemudian tahapan keputusan atau decision. Kemudian tahap implementasi dan tahap konfirmasi dan confirmation. Tahap pengetahuan adalah di dalam hal inovasi, ketika seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasi, kesadaran ini tidak hanya berarti memahami inovasi, tetapi juga dia harus mencakup sikap terbuka untuk mendapatkan informasi tentang inovasi. Kesadaran akan keterbukaan terhadap inovasi biasanya merupakan tindakan yang dilakukan secara aktif. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan bujukan. Seseorang sedang membentuk pendapat mereka terhadap inovasi. Apakah mereka menyukainya atau tidak? Di dalam fase ini yang lebih dominan adalah aktivitas mental, di mana seseorang itu berusaha untuk memahami lebih lanjut tentang inovasi dan menginterpretasikan informasi yang mereka terima. Mereka mencoba mengaitkan informasi tersebut dengan situasi dan
karakteristik pribadi mereka. Inilah tempat di mana karakteristik inovasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan mengenai inovasi. Selanjutnya adalah tahapan keputusan. Tahapan ini terjadi ketika seseorang melakukan upaya untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu inovasi. Menerima inovasi berarti akan menerapkan sepenuhnya. Namun seringkali seorang baru menerima inovasi setelah mencoba terlebih dahulu. Dan jika inovasi tersebut terbukti berhasil sesuai dengan harapan, maka akan diadopsi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Proses tahap implementasi melibatkan aktivitas mental dan tindakan konkret. Keputusan untuk mengadopsi ide baru akan diuji coba di dalam praktek. Namun biasanya pelaksanaannya akan mengikuti keputusan inovasi. Namun ada kemungkinan bahwa implementasi mungkin tertunda setelah keputusan untuk mengadopsi inovasi yang diambil. Selanjutnya adalah tahap konfirmasi. Pada tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan orang tersebut dapat menarik kembali kesimpulan keputusannya itu jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan, sejak terjadi keputusan menerima atau menolak. Inovasi yang berlanjut di dalam waktu yang tidak terbatas, tetapi selama dalam konfirmasi seseorang yang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.